yang besar dalam hidup setiap kami. Khususnya berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang daripadamu Tuhan. Ajari kami makin mengenal Engkau lebih lagi, karena itu yang paling penting dalam hidup kami. Hamba sungguh berdoa sore hari ini tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya. Tapi setiap kami boleh mengalami perubahan hidup. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan makin menyukakan hati Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kesabaran-Mu sampai hari ini. Sungguh buluh yang terkulai Engkau tidak mematahkan. Dan sumbu yang sudah padam Engkau tidak mematikannya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang begitu sabar dalam hidup kami. Dan kami percaya kesabaran Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tetap ajari kami merespon dengan cepat Tuhan apa yang sedang Engkau kerjakan hari-hari ini. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, saya mau sampaikan dua hal pada petang hari ini. Yang pertama, kita kehilangan sekali hari Senin yang lalu salah seorang ketua mesbah keluarga, ketua MK kita yang di satelit Manyaran dipanggil pulang oleh Tuhan dalam usia 30 tahun, belum berumah tangga, belum menikah, tapi Tuhan sudah panggil pulang. Tentu yang menggembirakan adalah kita mengerti dan tahu dengan pasti bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan. Ada orang bertanya, dari mana Bapak tahu? Tentu kita yakin dari perkataan firman. Tapi saya juga mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang dekat dengan dia. Bagaimana hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan ada hal yang menarik sebelum dia meninggal, kira-kira mungkin 1-2 minggu sebelumnya. Dia kumpulkan anggota MK-nya, diajak doa di Ungaran, dan dia pesan sesuatu yang aneh. Dia berkata, pokoknya kalian harus melekat dengan Tuhan, dan karena sebentar lagi aku akan melepaskan masa lajangku, dan aku akan jadi mempelai. Dan teman-temannya tentu berpikir, dia belum punya pacar, mungkin kok mau kawin itu dengan siapa? Mau melepaskan masa lajang artinya dia siap untuk menikah, tapi tidak ada tanda-tanda ke arah situ. Dan orang tidak menyangka bahwa yang dia maksudkan mungkin jiwanya belum terlalu ngerti. Tapi orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia akan tahu kapan saatnya dia akan pulang ke rumah Bapa. Jadi rohnya sudah nangkap bahwa dia akan segera pulang. Tapi pikiran, perasaannya belum ngeh saudara ya, belum mengerti betul bahwa dia akan pulang. Dan sehingga keluar akan pernyataan itu, yang saya yakin itu merupakan sesuatu yang dari dorongan rohnya. Dan sekarang kita mengerti dia memang melepaskan masa lajangnya dan dia jadi mempelai dari Kristus Tuhan kita sendiri. Luar biasa. Dan meninggal pada waktu pagi, tapi saya dengar jam 4 pagi kurang lebih, dia bangun, dia peluk orang tuanya, mama papahnya, cium mereka. Dan aneh buat orang tuanya, ini anak bangun pagi, ciumi orang tuanya, lalu dia pamit mau tidur lagi. Dan saya dengar cerita waktu jam 6 pagi dibangunkan, ternyata didapati dia sudah pulang. Dan tidak tahu persis jam berapa, tapi antara jam itu dia pulang dan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tentu kita kehilangan besar, tapi saya tahu buat kita semua, buat Pak Tri Waryanto, gembala yang di Manyaran, tentu merasa bahwa ini kehilangan, tapi sekaligus disitulah makna arti kita menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau kita bisa mengantar orang, menunjukkan kepada jalan yang luar biasa, untuk dia bisa bertemu dengan penciptanya, oleh karena kebaikan, anugerah, dan pengorbanan Yesus, itu sudah segala-galanya. Kesaksian seperti ini tentu membahagiakan, membuat kita bersyukur, tapi saya mendorong semua kita miliki akan hubungan dengan Tuhan. Ini masa percepatan, ada banyak hal yang tidak terduga akan Tuhan kerjakan. Kalau kita siap, apapun dan kapanpun, apa saja terjadi, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Amen, saudara. Nah, karena percepatan itulah kita harus mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kepada Dia, dan di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai
kehidupan dan ministry kita. Yang kedua, sebelum kita lebih jauh lagi, saya mau tanya, siapa yang tahun lalu sempat nonton FTV, itu film TV Larasati? Siapa yang sempat nonton? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Baik. Tahun lalu itu hasilnya luar biasa. Anda mengerti bahwa produksi dari Larasati itu adalah dibuat oleh CBN yang membuat akan solusi, tapi pembiayaannya dari berbagai kelompok di Jogja dan Jawa Tengah. Sehingga kemudian terkumpul akan dana dan keluarlah akan film Larasati yang ketika diputar di SCTV, saya dengar at least sekitar hampir 7 juta orang di Pulau Jawa saja yang menonton akan acara itu. Anda bisa bayangkan itu, belum ditambah ketika diputar di TVRI, jadi begitu banyak orang diberkati lewat film itu. Dan kita mengerti itu film memberitakan akan Yesus yang luar biasa. Nah, sehari setelah diputar itu, saya telepon Pak Mak, saya bilang congratulations, saya berkata kalian buat sesuatu yang bagus sekali. Lalu saya berkata, tahun depan bagaimana? Lalu kemudian Pak Mak berkata dengan saya terus terang, dia bilang Pak Petrus, saya berat sekali untuk dari kota ke kota saya menggalang dana untuk mengumpulkan uang sebelum saya bisa menghasilkan produksi yang seperti ini karena dukungan dari banyak kelompok belum terlalu maksimal. Lalu kami sehati sepakat waktu itu bahwa ini saatnya kita gereja ini jadi berkat bagi bangsa Indonesia lebih lagi. Anda masih ingat bahwa itu masa-masa di mana kita harus persiapan untuk pembangunan, walaupun waktu diputar itu tanah sudah lunas, tapi kita sedang dalam persiapan untuk pemancangan tiang pancang, dan itu hari-hari yang tidak mudah, sementara Anda mengerti pada waktu itu, bulan itu persembahan turun tajam sekali untuk Holy Stadium. Tapi Tuhan gerakkan hati, dia berkata, taburi, uang jangan disimpan untuk diri sendiri. Gereja tidak terpanggil untuk mengumpulkan banyak uang supaya akunnya paling besar di bank, bukan. Tapi semua persembahan yang masuk dari anak-anak Tuhan harus naik sebagai korban di hadapan Tuhan. Cara kita membakarnya harus benar. Jangan dimakan sendiri, nanti kayak anak-anak Imam Eli malah mati dikutuki Tuhan, saudara. Semua harus dibakar balik ke Tuhan dan jadi sesuatu yang membawa kegerakan rohani. Lalu saya memberanikan diri, saya berkata, kalau gereja kami tanggung akan pembuatannya film seperti itu, maukah Anda buat lagi untuk Indonesia? Dia bilang dengan senang hati. Singkat cerita, selama sekian bulan, secara berangsur tentu, dari bagian persembahan saudara, kami kirimkan ke Jakarta sampai cukup untuk menghasilkan sebuah film televisi baru yang akan diputar menjelang malam Jumat Agung. Di SCTV, jamnya pasti prime time, lagi diatur jamnya. Dan ini akan merupakan film yang dibuat CBN, tapi pembiayaan, pendanaan total dari persembahan saudara dan saya. Nanti kalau sudah tahu dan ada flyernya, ada posternya akan dipasang disebar, Anda dan saya merupakan orang-orang yang harus kerja keras nyebarin ke kampung-kampung dan RT-mu dan lurah saudara dan camatmu, dan beritahu harus nonton ini. Kalau orang tanya, kamu kok begitu getol? Ini hasilnya produksinya siapa toh? Anda berkata, kenalkan, saya termasuk satu di antaranya. Ya, Anda punya hak sebab saudara ikut ambil bagian toh. Itu kan persembahan dari saudara sekalian. Bayangkan ya, kita bisa jadi berkat begitu besar untuk jutaan orang dengan bagian dari korban yang kita berikan buat Tuhan. Betapa indahnya dapat kepercayaan Tuhan seperti itu. Sembayang supaya pengorbanan kita tidak sia-sia. Dan pasti tidak sia-sia, akan jadi berkat yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Sekarang saya akan bacakan lagi di Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan baca lagi ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, Alkitab berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, lalu garis bawah ini, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu,
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, di rumah Anda selesaikan sampai dengan ayat 13 karena indah sekali. Saya pernah sampaikan dalam 2 minggu yang lalu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sebetulnya ingin capai dalam kehidupan kita, yaitu pada waktu kita bisa sampai di titik mengakui bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Banyak orang menghendaki akan pintu yang terbuka. Ya, Anda tahu bahwa betapa desperate-nya orang hari ini untuk pintu yang terbuka. Orang sangat ingin dalam hidupnya itu ada pintu yang terbuka. Dan seringkali orang tidak menyadari bahwa Allah kerja dengan cara yang sangat sederhana. Tuhan itu yang ditunggu cuman begini nih. Maukah engkau mengakui bahwa sebetulnya kamu ini tidak berdaya, kamu tidak punya kemampuan, itu aja. Tapi ini yang susahnya, saudara. Karena kita ini dalam dunia ini, yang dipacu, yang didorong adalah orang berkata, dunia hanya menghargai yang terbaik, yang paling top, yang paling luar biasa, yang paling mampu, yang paling pinter. Piala diberikan hanya untuk yang terbaik dan tidak pernah diberikan untuk mereka yang paling tidak baik. Beberapa memberikan piala sih. Artis dengan busana terjelek di dunia dikasih, saudara. Tapi itu mencemooh sebetulnya. Hakikatnya dunia kita ini hanya menghargai mereka yang punya prestasi, punya intelek yang hebat, kekuatan yang luar biasa, modal yang besar. Nah, kelompok-kelompok ini yang di-appreciate, yang dihargai oleh dunia. Sedangkan kita ini diajar Tuhan, sikap hati kita harus merendah dan sadar senantiasa di hadapan Tuhan, sebenarnya aku ini tidak mampu. Nah, banyak orang kemudian bingung, Pak, lalu saya bagaimana dengan dunia? Kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda ngelamar pekerjaan yang diminta berbagai macam syarat. Kalau orang ngelamar kerjaan misalnya, yang diberikan setumpuk ijazah itu. Untuk menunjukkan bahwa aku ini mampu, terimalah saya kerja di perusahaanmu. Nah, tapi saya diajari tidak mampu. Datang ke pimpinannya ditanya, kamu bisa ini? Saya tidak mampu apa-apa, Pak. Kekuatanku tidak seberapa. Sungguh, Pak, saya tidak mampu. Tidak usah kerja di sini kalau begitu. Ya kan? Dengan orang dunia, jangan tampil seperti Anda punya sikap hati dengan Tuhan. Tentu tidak berarti engkau sombong berkata, saya bisa semua. Bersama Yesus, aku sanggup melakukan segala perkara. Kalau perlu ambil alih perusahaan Bapak, saya bisa. Langsung ditendang, saudara. Memang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sikap hatimu dengan Tuhan. Dari pagi ada teman yang datang ke saya, suami istri, tidak saya sebut nama lah. Dia ngaku dengan saya begini, Pak, sekian bulan terakhir ini kondisi keuangan kami berat sekali. Sekian bulan lalu ada satu deal pekerjaan yang nilainya besar, miliaran, Pak, lepas dibatalkan. Dan itu kemudian sejak itu kami berat sekali. Sampai terpaksa ini karena kurang kami pinjam dengan orang. Dan sebagainya. Saya nggak tahu persisnya, dia nggak kita detail. Lalu kemudian, saudara tahu bahwa sejak bulan lalu saya disuruh Tuhan keliling ke berbagai rayon. Dan terakhir kemarin beberapa hari lalu saya di rayonnya Ibu Yos. Ini rayon paling seru dari yang sudah saya kunjungi. Saya masih akan berkunjung sampai seluruh rayon itu terkunjungi. Saya nggak tahu apakah tahun ini bisa selesai. Tapi untuk kecuali yang youth, saya yakin tahun ini saya selesai lah mengunjungi setiap rayon.
Dan Tuhan hanya berkata begini, kamu nanti di acaranya tanya jawab, setelah selesai kamu doakan mereka satu persatu, doanya jangan panjang-panjang. Tuhan berkata, hadapkan mereka kepadaku lalu berkati saja, itu saja. Jadi saya ikuti, saudara. Nah, rayon paling seru adalah rayonnya Ibu Yos, ya. Pertanyaannya bervariasi. Dari soal keramah tamahan sampai gendruwo, keluar semua itu. Heran itu. Di antara sebelum ada rayon yang saya pernah kunjungi sekian waktu yang lalu, dan teman ini hadir. Lalu kemudian ketika waktu berdoa itu, dia juga maju ke depan. Dan Tuhan kan ngomong sama saya, kamu sembahyangnya sederhana saja, hadapkan kepadaku lalu berkati. Lalu saya pegang tangannya, saya hanya ngomong begini, Tuhan, hambamu hadapkan dia di hadapan Tuhan. Hambamu hadapkan di hadapanmu. Saat tumpahnya tangan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tahu nggak, di hatinya dia ngaku ngomong gini, kok cuman begitu tok? Wes angel-angel tak parani loh, kok ngono tok loh. Lah harapanmu apa? Saya tanya, oh Bapak bernubuat begini. Ora bakal wong Tuhan hanya nyuruh saya ngadapkan kamu ke Tuhan, lalu berkati. Bahwa nanti akibatnya apa terserah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Lagi hatinya ngomel, menggerutu, bersungut-sungut loh saudara itu nama artinya. Tuhan ngomong begini, loh memangnya kamu nggak mau diberkati? Kalau nggak mau ngomong, nggak mau diberkati. Oh mau Tuhan, mau katanya. Kalau Tuhan ngancam, hati-hati saudara, jangan main-main. Tidak mau, langsung wes, bablas semua itu yang kau punya. Tapi dia bilang, kamu nggak mau diberkati? Mau Tuhan, saya mau diberkati. Dia bilang, terima berkati. Ya, saya terima. Lalu Tuhan ngomong gini, saya buktikan ke kamu ya, apa artinya kalau kamu diberkati. Dia cerita sama saya tadi pagi, hanya 2 hari saudara. Itu proyek yang miliaran, balik. Dan sekarang sudah dibayar uang mukanya, down payment-nya. Wah dia senang. Terus dia bilang, Pak aku didoakan supaya aku bisa mampu terus seperti ini. Saya ajak sembahyang dan Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong tadi, kalau kamu lulus dalam proyek ini, cara nangani berkat ini kamu benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini yang kamu pegang miliar, saya bilang. Kamu tidak sekedar pegang proyek kecil, kamu akan pegang proyek besar. Happy lah saudara? Dia happy, saya happy, Tuhan yang paling happy saudara, ya kan? Tapi cara Tuhan memang sederhana. Cuman orang selalu ingin yang spektakuler, yang luar biasa. Ya, boleh juga, tapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dan awal daripada pintu yang terbuka adalah ketika Tuhan bisa melihat kita sebagai orang yang sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Lalu kemudian dia berkata, tapi kamu menuruti firmanku. Ada banyak orang berkata, memang Pak saya tidak kuat, tidak berdaya saya. Nurut enggak? Ya tidak, saya punya banyak kehendak. Tidak cocok saudara. Harusnya kita mengerti tidak berdaya, lalu kita nurut firman Tuhan. Begitu engkau nurut, ya teman tadi cuma dikatakan, terima gitu tok. Ya, 2 hari jadi. Mbok saya gitu Pak, makanya tak datang ke rayon-rayon ke MK nanti kita doakan ya tak. Saya telat kok. Belum, kita masih puluhan rayon saudara. Tenanglah, sampai akhir tahun saya masih akan sibuk terus. Tapi kalau Anda percaya, kalau tidak ya nggak tahu saya. Tapi itu sederhana sekali. Ketika engkau nurut dengan apa yang Tuhan katakan, lalu ketika hasilnya terjadi, Alkitab berkata, dia atau kita tidak menyangkali nama Yesus. Artinya, kalau orang tanya, kita berkata, ini karena Yesus semua. Bukan karena kemampuanku atau kesanggupanku. Nah, ini loh sebetulnya saudara, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita ini seperti ini. Saya teringat ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya dari awal saya tertawa, saya berkata tidak mungkin Tuhan. Anda ngerti dari sejak kecil, kemarin saya ngomong sama anak-anak saya. Dari sejak kecil, yang saya paling tidak bisa itu apa? Jadi pusat perhatian orang. Kalau ada orang-orang begini nonton, saya lihat ini tuh, buat saya dulu saudara, siksaan luar biasa. Kalau sekarang harus.
supaya Anda ngerti kebenaran, ya toh. Tapi dulu kalau saya dilihat orang di kelas saja, pelajaran berhitung sudah ngerti bagaimana cara membuatnya. Suruh maju ke depan kelas. Gara-gara teman saya ngomong gini, wih hebat. Itu bisa buyar semua, nol lagi. Seperti nggak punya apa-apa. Dan tidak bisa apa-apa. Itu omongan cetukan orang satu aja bisa meruntuhkan semuanya. Jadi saya bilang, saya ini nggak mungkin tidak punya bakat, tidak punya gift, tidak punya modal. Jadi hamba Tuhan begini nggak bisa. Saya pernah datang ke sebuah gereja, diajak papi saya yang khotbah seorang hamba Tuhan sudah ada umur dan sudah bergetar tangannya, dan kalau khotbah juga bergetar. Datang saya kebaktian jam 6 pagi. Hampir semua boleh saya bilang. Ketika beliau mulai khotbah sudah 10 menit itu ya, tertidur, saudara. Pada gini. Nggak tahu pakai roh mungkin menangkapnya, tapi gini semua. Kecuali saya, mortot begini. Bukan karena paling rohani, bukan. Saya lihat dengan kagum, kenapa? Saya berkata begini, wah om ini luar biasa ya. Kok bisa khotbah depan 500 orang waktu itu? Kok bisa ya? Dia khotbah terus khotbah. Yang saya paling kagum apa? Mentalnya kuat. Khotbah ditinggal tidur, tetap khotbah, saudara. Tidak lempar sepatu ke jemaat loh, saudara, enggak. Atau lempar botol aqua. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan dari Amerika khotbah di Surabaya, ada orang ngomong sendiri dilempar botol aqua, saudara. Sopan sekali itu saya. Tapi sebetulnya saya bilang ini mengagumkan. Ditinggal tidur, tetap khotbah. Jadi saya bilang, Tuhan saya nggak bisa begitu. Tapi Tuhan proses, sedikit dipaksa menurut saya. Terus kemudian jadi hamba Tuhan. Lalu saya sadar bahwa saya ini tidak punya panggilan dan kemampuan sebetulnya jadi gembala. Anda tahu jadi gembala sidang itu harus punya berbagai kualifikasi yang ideal harusnya. Orangnya harus ramah kepada orang. Saya nggak ramah saya, rodok marah-marah kadang-kadang. Untuk halo, nggak bisa saya. Ya nggak bisa, emang gimana? Namanya ini ya, kamu foto newa itu kan, RT-mu namanya Pak Haji itu kan, harusnya kan gitu. Sampai buyutmu sampai semua apal, kan gitu. Namanya ini baptis tanggal sekian, rumahmu di sini kan, harusnya begitu. Ulang tahun tanggal sekian toh. Saya ulang tahunnya Hasto aja lupa. Ya, dia kalau ulang tahun datangin saya. Selamat Pak, saya ulang tahun hari ini loh. Jadi saya bukan gembala yang baik sebetulnya. Saya nggak punya modal. Jadi gembala itu nggak punya modal. Harus rajin besuk harusnya. Keliling, saya ini ngunjungi rayon-rayon itu mujizat ini sebetulnya saudara. Itu harus sedia konseling. Berjam-jam dengerin keluhan orang, walaupun ngantuk-ngantuk tidak mudeng ya. Haleluya, haleluya. Mestinya begitu. Tapi semua saya tidak punya. Saya pernah berkata, waktu Tuhan berkata, mulai gereja di Semarang, saya tengking dalam nama Yesus, setan diem. Karena saya pikir, tidak mungkin, Tuhan ini nggak mungkin. Pasti setan ini. Dan zaman itu, tahun 90-an, hampir semua penginjil merintis gereja, saudara, di Indonesia. Saya nggak mau ikut-ikutan. Sadar, tidak punya saya kemampuan jadi gembala. Mesti bubar jemaatnya kalau saya menggembalakan. Karena saya tidak punya bakat, nggak punya saya. Orang mau marah kayak apa ya, saya berkata, inilah saya tidak punya modal jadi gembala. Nah, tapi kemudian setelah saya belajar dengan Tuhan itu, yang dipilih yang memang tidak bermutu itu, ya terserah Tuhan tuh. Yang kualitasnya tinggi-tinggi itu, biasanya dikasih kecil-kecil jemaatnya. Kenapa? Biar tetap apal nama-nama jemaatnya. Nek kakean nanti daya ingatnya tidak kuat, saudara. Sing tidak apalan dikei akeh, wong ora apal wis kei akeh sisan. Jadi ora terlalu ketok elek itu, saudara. Ternyata begitu tuh. Yang qualified itu coba dikei cilik-cilik supaya tetap ketok api gitu loh, saudara. Apa sampai ulang tahun dan jelimet semua.
Tanggal lahirnya, tanggal kawinnya, tanggal ributnya, tanggal mau cerainya, dan tanggal matinya dia juga ngerti. Semua itu sudah gitu. Nanti digedek Pak, nanti digedek lali dia. Karena kebanyakan terus kacau. Jadi tetap diberi begitu. Yang tidak qualified. Supaya apa? Supaya tidak ada orang mencuri kemuliaan Tuhan, saya belajar. Ya kan? Jadi kalau Tuhan memberkati kita, saya berkata begini, bukan saya. Karena saya tidak punya modal untuk menggembalakan. Yesus, saya berkata, Yesus itu gembala yang sejati. Selalu saya berkata begitu, memang dia. Saya tidak. Saya cuma jongosnya dia. Dan kok bisa begini Pak? Yesus, bukan saya. Ngerti saudara? Jadi itu yang sebenarnya dalam hidupmu sehari-hari pun. Sikap seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oh ya, tentu semua orang harus berubah. Dan butuh waktu, Anda tahu, untuk orang berubah ini. Dengan struggle-struggle yang tidak mudah. Dan sekarang saya minta maaf. Saya pokoknya, Anda tidak boleh tersinggung loh ya. Ketemu, halo Pak, halo. Saya tanya, siapa? Tidak tahu, pokoknya halo ya, halo. Saya pokoknya, logis loh saudara. Kalau saya berkata, ini jenius, kepinteran nanti saudara. Tapi saya beritahu, saya belajar dari Tuhan. Dia berkata gini, nak, kasih itu tidak seperti yang orang pikir. Aku melihat hatimu terhadap mereka. Itu saja. Orang boleh tidak lihat, tapi aku ngerti yang di dalammu. Aku bentuk seperti apa. Tidak usah pernah gelisah dengan apa kata orang. Aku ngerti isi hatimu yang sedalam-dalamnya. Lega saya saudara. Sebab saya berkata jujur, Tuhan, aku tidak mampu dan tidak punya kualifikasi untuk sampai seperti yang ideal seperti itu. Dan hebatnya, ketika kemudian Alkitab mengatakan bahwa kita tidak mampu dan Tuhan membukakan pintu, dia berkata dia hadir sebagai Allah yang memegang akan kunci Daud. Nah, ini yang luar biasa. Apa yang dimaksudkan dengan kunci Daud? Saya mau beritahu Anda gini ya. Ingat saya pernah berkata, kalau Tuhan itu menunjukkan siapa dirinya atau memamerkan apa yang dia punya, sesungguhnya begini, itu akan dia berikan kepada kita. Nah, di sini dia berkata, aku ini pegang kunci Daud. Artinya, kalau engkau sampai di titik di mana engkau menyerah dengan aku, maka aku akan sedia memberikan kunci Daud ini kepadamu. Nah, kunci Daud itu apa? Mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-22. Kitab Nabi Yesaya pasal 22. Saya baca mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23 saja. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-22. Yesaya pasal 22. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dulu, Anda perhatikan ini. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini. Bahasa Inggrisnya kepada steward atau pengelola istana ini. Kepada Setna nama orang ya, yang mengurus istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Perhatikan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Nah, saya mau jelaskan sedikit, saudara. Dalam zaman Raja Hizkia, ada 3 jabatan penting yang dipegang oleh 3 orang berbeda sebagai pembantu utama daripada raja. Yang pertama namanya kepala istana atau the palace administrator atau administratornya istana. Yang kedua namanya panitera negara. Yang ketiga adalah orang yang tugasnya sebagai recorder atau pencatat bagi banyak hal dalam negara itu. Nah, 3 jabatan ini yang paling tinggi yang namanya kepala istana. Pada zaman itu, di pasal sebelum 22, yang memegang jabatan kepala istana atau the palace administrator adalah orang bernama Setna. Yang bertindak sebagai panitera negara adalah orang yang bernama Elyakim. Yang sebagai tukang catat negara adalah orang yang bernama Yoah. Jadi 3 orang ini yang pegang. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan nanti, ternyata Setna itu turun pangkatnya. Oleh Tuhan diturunkan, dicopot pangkatnya, dan Elyakim dinaikkan menjadi kepala istana. Orang yang diangkat sebagai kepala istana itulah yang Alkitab katakan sebagai orang yang tugasnya adalah memegang kunci Daud. Nah, apa itu kepala istana atau the palace administrator? Itu orang yang memegang kekuasaan atas kekayaan negara dan gudang persenjataan negara. Dengan kata lain, uang dan militer di tangan orang ini. Ini orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan setelah raja. Dikatakan orang ini adalah seorang yang paling berpengaruh dalam jajaran penasihat raja. The most influential advisor of the king. Dalam begitu banyak penasihat raja, ini orang kepala istana ini yang paling berpengaruh. Yang kedua, orang ini juga menentukan apakah seseorang bisa terima kemurahan raja atau tidak. Ditentukan oleh kepala istana. Dan orang ini sekaligus adalah bendahara daripada kerajaan. Yang menarik saudara sekalian, kata bendahara dalam bahasa aslinya, itu sama dengan akar kata yang dipakai, yang artinya adalah intimate friend of the king, atau sahabat karibnya raja. Lihat, 2 hal berdampingan. 1, bicara soal kepercayaan memegang kekuasaan dan militer kerajaan, sekaligus orang yang sama itu memegang akan jabatan yang tidak dapat disamai yang lain. Dia adalah sahabat karibnya raja. Jadi 2 hal, ada trust kepercayaan dan ada keintiman dengan rajanya. Kalau Tuhan berkata, engkau akan memegang kunci Daud, artinya begini, aku akan berikan engkau kepercayaan, kekayaan kerajaan surga, tapi secara hati sebetulnya engkau adalah orang yang intim dengan Tuhanmu sendiri. Bayangin saudara. Mengapa Tuhan mau proses kita sampai dibuat tidak berdaya kita dan hanya bisa nyerah dengan Tuhan dan merendah di hadapan Dia, tanpa ngomel, tanpa menggerutu, tanpa memaki, menunjuk ke orang lain, sikap hatinya benar ke Tuhan terus. Karena dari pihak Tuhan kita, Dia rindu memberikan 2 hal ini dalam kehidupan gerejanya. Dia mau semua orang percaya sebetulnya memegang kunci Daud, ditaruhkan di atas bahunya. Ini jabatan ilahi yang luar biasa. Kalau orang pegang ini, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Yang pertama, dia jadi bendahara kerajaan surga. Tapi yang kedua, dia orang yang hubungannya intim dengan Tuhan. Dan bahkan dia sangat dekat dari karib daripada Tuhannya sendiri. Luar biasa. Dan di situ nanti kelak kalau Anda melihat pengaruh rohaninya akan begitu besar. Itu berlaku bukan untuk 1-2 orang, tapi sebetulnya buat semua kita. Nah, persoalannya adalah jabatan ini bisa jatuh, saudara. Bisa bergeser. Di pasal 22, Setna ini tergeser kedudukannya. Dari orang yang paling top kedudukannya, turun. Dan Raja dan Tuhan menaikkan Elyakim naik ke atas. Mengapa
Shebna bisa turun. Nah perhatikan, turunnya Shebna juga sekaligus merupakan penghambat untuk naiknya kita sampai ke level itu. Lihat lagi pasal 22 ayat 15. Saya akan bacakan buat Anda. Pasal 22 ayat 15 dan 16. Mengapa kok bisa jatuh di jabatan ini? Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana atau pengelola istana ini, kepada Shebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Jadi begini saudara rupanya. Karena kepercayaan raja begitu besar ke dia lupa diri. Dalam proses hidup berikutnya, dia menganggap ini miliknya. Jadi perilakunya, tindakannya, cara mikirnya, ngatur kekayaan yang Allah berikan ini, semau dia. Semua dipikir sendiri, dia atur berdasarkan apa yang dia pandang baik. Nah itu sudah nyalai akan hukum Tuhan. Kenapa? Karena kita ini bukan pemilik. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini hidup diberkati, lalu kita ngatur semua yang kita punya, yang Tuhan sebetulnya hanya titipkan untuk kita kelola dalam kehidupan kita, itu yang membuat kejatuhan sebenarnya. Dan sampai Tuhan ngomongnya keras saudara, bahkan tajam. Dia berkata apa? Ada apamu dan siapamu di sini. Kalau saya terjemahkan, maaf ini saudara ya, dalam bahasa Semarangan, kira-kira Tuhan ngomongnya gini, apa dua mbahmu ya Shebna ya? Ya, ada siapamu, oh mbahmu. Sembarangan kamu pakai kekuasaan yang aku berikan. Engkau diberi begitu luar biasa otoritas oleh Tuhanmu. Raja begitu percaya, tapi sembarangan cara makaimu. Kamu atur maumu sendiri, dan engkau kuasai untuk dirimu sendiri. Dia berkata, modalmu piro neng kini nang, apa dua mbahmu? Bayangin saudara. Itu kalau bahasa kita kan kasar toh. Exactly itu bahasa yang dipakai di sini. Ada siapamu dan apamu di sini. Ngeri nggak saudara? Makanya ini loh saudara yang paling gawat. Tuhan itu sebetulnya mau sekali memberkati kita. Tapi seringkali hati kita untuk tetap fokus lurus bahwa kita berkata, ini bukan milikku, kami hanya pengelola. Itu yang berat ternyata saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan bisa sadar, semua ini bukan milikku, semua dia. Anda akan jadi orang yang diberkati, dipercayai Tuhan. Dan engkau jadi sahabat karibnya dia. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saya cerita dua kesaksian hari ini. Saya harap bisa membuka wawasan Anda lagi. 1 bulan lalu kurang lebih, saya itu mimpi begini. Ada seperti pertemuan, kesan saya itu pertemuan perpisahan. Saya habis dari satu ruangan, saya diajak Pak Yusak keluar. Sekarang saya nggak boleh panggil Pak Yusak, saudara. Lain kali saya cerita lah, tidak sekarang. Saya dibawa keluar, lalu kemudian itu ada beberapa orang yang ketemu. Setelah itu mereka pada mau pulang. Di depan saya ada anak-anaknya Pak Yusak, juga ada beberapa pengusaha. Saya tidak lihat wajah, tapi saya tahu dalam mimpi itu ini para pengusaha. Lalu beliau ngomong sama saya begini. Dia bilang, aku nanti di Holy Stadium, dia ngomong pakai bahasa Jawa ya, di Holy Stadium. Tidak semua pendeta atau hamba Tuhan boleh naik ke mimbar menyampaikan pesan Tuhan. Hanya orang-orang yang Tuhan tetapkan saja. Kamu tidak boleh sembarangan comot orang untuk berdiri di mimbar itu dan memberitakan firman. Terus saya bilang gini, nah ini kalau Denny sama Iin boleh katanya. Itu saya cerita begitu waktu beliau ulang tahun ada temen ngeletuk, KKN katanya gitu. Ya bergurau saya bilang, tapi Pak Yusak tidak pernah promosi keluarga dan anaknya kepada siapapun. Dia tidak pernah usul ke saya, anakku diundang khotbah, never. Ada satu konglomerat mau ngajak join anaknya dagang aja, dia bilang, aku tidak menjamin apa-apa.
Kamu doa sendiri, ketemu sendiri, putuskan sendiri. Saya hanya berdoa gini, kalau bukan dari Tuhan, batal. Kalau bukan dari Tuhan, batal. Batal bener, saudara. Nah, kemudian dia berkata gitu dengan saya, itu jelas kan. Terus dia ngomong ke pengusaha-pengusaha ini. Dia ngomong gini, kirimi duit, ini proyek ini, Holy Stadium, kirimi duit, katanya. Dari Tuhan ini, supaya cepat selesai. Kirimi duit, ini dari Tuhan, harus cepat selesai. Kirimi duit, katanya. Lalu saya terbangun. Detik itu saya makin sadar begini. Kalau begitu Tuhan, selama ini yang kita kerjakan sesuai dengan yang mau. Dan Tuhan ngomong sama saya, tidak usah kamu cari uang, nak. Nanti aku akan gerakkan anak-anakku sendiri melakukan yang aku perintahkan. Jangan batasi aku kerja luar biasa. Saudara tahu, Tuhan pakai dengan cara-cara yang aneh-aneh. Nah, waktu minggu lalu, saya ke Surabaya. Saya itu diundang oleh Ibu Linda Bernard untuk satu malam itu mimpin acara pujian penyembahan dengan pendeta lain. Jadi suruh berdua mimpin pujian penyembahan. Tidak boleh khotbah, mimpin pujian penyembahan. Dan ini pendeta, saya pernah dengar namanya, tidak pernah ketemu. Dia juga dengan saya sama. Ini orang Medan, saudara. Saya orang Semarang. Kami nggak pernah ketemu. Coba tahu nama. Pak Yos pernah ketemu memang. Saya nggak pernah ketemu sama sekali. Dan tidak pernah ada hubungan apa-apa. Dan lucu akhirnya acara dimulai. Ketika dia mau ngomong sesuatu, tiba-tiba dia berkata begini. Di depan semua orang itu. Saya mau sampaikan pesan Tuhan untuk Pak Petrus Agung. Dia berkata, saya tidak pernah kenal dia, tidak pernah ketemu secara pribadi, baru hari ini ketemu. Tapi ketika mau berangkat, Tuhan memberikan pesan, saya harus sampaikan ke dia. Lalu pendeta ini ngomong begini, Pak, dia bacakan di kitab Tawarikh, dia berkata, zaman Hizkia ada revival besar terjadi di Israel, di Yehuda. Tanda revivalnya dimulai dengan ketika Tuhan perintahkan dia membangun dan memperbaiki bait Allah yang terbengkelai. Dan Tuhan berpesan, dia berkata, ketika Tuhan perintahkan pembangunan gedung gereja Bapak, itu awal dari revival besar yang akan terjadi lewat gereja ini. Tapi yang kedua dia berkata ini pesan Tuhan. Bahwa timing untuk memberi bagi proyek itu ada batasnya. Itu proyek bukan tanpa batas. Kelak kalau sudah dan semua korban untuk pembangunan harus ditolak. Dan tidak boleh diterima. Sebab itu ada timingnya. Dia bacakan dalam kitab Keluaran ketika Musa menolak persembahan orang Israel. Dia berkata ada timingnya. Selama masih dibuka, itu nanti orang-orang akan digerakkan Tuhan untuk memberi. Saya terima kan? Saya bilang thank you Lord. Selesai. Firman acara semua selesai. Dia minta bank account kami. Dan minggu lalu gerejanya kirim 100 juta untuk ikut bangun akan Holy Stadium. Orang Medan, saudara. Baru ketemu itu. Beberapa hari yang lalu, ada satu teman datang, ketemuin saya, dia bilang, Pak, saya mau ngomong soal lampu untuk Holy Stadium. Terus saya temukan dengan Pak Sugiarto karena saya ada janjian ke tempat lain dengan Pak Max. Dan rupanya teman ini berkata, nanti semua lampunya saya yang sediakan, saya yang cover semua. Seluruhnya, sampai kantor-kantornya. Luar biasa. Berapa saudara itu? Tuhan. Ajaibnya. Dan saya lihat dari waktu ke waktu, Tuhan pakai orang-orang yang tidak terduga. Waktu kita pancang 6 bulan yang lalu, hari ini tepat 6 bulan kita mancang, saudara. Itu ada anak Tuhan yang berikan rumah itu. Satu di antaranya tinggal di Jember. Rumah baru, saudara. Dikontrakkan orang setahun, ini akan habis. Begitu habis, serah terima dengan kita. Itu rumah dipersembahkan. Kelak kita mau jual untuk Holy Stadium. Bayangkan, itu cara Tuhan bekerja memberkati kita sampai dengan hari ini. Dan tadi pagi Ibu Nanik datang kebaktian dengan kami. Beliau sore ini di Jepara. Dengan rombongan 15 orang. Saya ajak lihat akan Holy Stadium. Saya bilang, Bu, doakan lagi. Jadi rombongan kami berangkat. Panas sekali, pakai payung. Dia lihat di titik nolnya gitu dan dia lihat sekitarnya. Dia bilang, luar biasa Tuhan ini.
Dia bilang kalau 6 bulan sudah seperti ini cepatnya luar biasa. Karena itu pembangunan kan masif sekali. Anda saya minta berkalalah, tinjau, doakan, prayer walk di situ, jogging kalau pagi juga baik, saudara. Ya sambil olahraga, Anda basah roh, bawa minyak dikit, luar biasa. Fine, nggak ada orang marahi saudara. Satpam sudah terbiasa dengan banyak hal yang aneh-aneh di sana, saudara. Ya ada yang bawa apa itu? Sangakala, bawa trompet dari tanduk, itu kan, shofar itu ditiup, 4 penjuru. Satpamnya sana bingung, liatin bule-bule datang berdoa begini, kita nyanyi-nyanyi segala macam. Dia terbiasa, ini memang rodo aneh yang gereja ini. Tapi kan lunas, saudara, murah meriah kok kita ini, ya toh. Mau nulasi tanah, nyanyi, loh ya toh. Walaupun terakhir minggir-minggir nggak apa-apa, nyanyi. 7 miliar selesai, gampang. Kamu cuma nyanyi aja. Tadi saya bilang, ayo berdoa, Bu. Saya sudah siap nih, mau nyanyi, mau apa, siap saya sudah. Tapi begitu siap, Tuhan yang acaranya berbeda. Dan ada hal yang luar biasa. Saya mau sampaikan kepada Anda. Nanti kalau Anda dapat giliran doa di sana ya, ini waspada begini. Ketika tadi berdoa, Tuhan berikan penglihatan kepada Ibu Nani. Jadi kalau Anda masuk ke gerbang yang di samping yang kita buka sekarang, yang Anda biasa masuk dan saya itu, dia lihat di luar itu ada setan. Bentuknya ular gede, kepalanya buaya, mulut dan lidahnya merah semua. Tidak ada moncongnya apa-apa loh saudara ya. Buaya. Kenapa kok tertawa? Anda berpikir terlalu politis ini. Tulus saja kita relax. Saya ikut partainya Yesus, saudara, tenang aja. Menang terus pokoknya, nggak pernah kalah. Tidak pernah pemilu mesti dia menentukan apa, menang terus pokoknya. Nah, jadi mulutnya, kalau saya bilang moncongnya nanti lain, mulutnya itu buaya, kepala buaya. Tapi dalamnya itu merah, lidahnya merah. Tapi badannya itu ular. Terus Ibu Nani sembahyang. Sampai ditanya itu, kamu ngapain di sini? Tuhan ini ngapain dari sini? Terus Tuhan ngomong gini, dia ini mau masuk tapi tidak bisa, dipagari sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, terus ditunjukkan Tuhan. Jadi kalau orang habis doa keluar disemburi, ngerti? Nanti kalau Anda habis doa, hati dalam nama Yesus semburannya buang. Nyembur apa sebetulnya? Kesombongan. Supaya merasa, dan terutama yang diincar yang habis berdoa atau mendoa. Supaya kalau habis begitu, terus dia merasa hatinya jadi mekar. Loh, karena aku. Makanya suka ngeblok-ngeblok dada itu jangan, saudara. Nanti jantungmu rontok sebelum waktunya itu. Nah, terus Tuhan ngomong gini. Ini seperti Bileam. Disuruh raja. Coba namanya. Balak, ya. Untuk ngutuki orang Israel. Sadar ini bangsa diberkati. Jadi Anda dan saya ini bangsa diberkati, saudara. Setan orang doyan, demit orang dulit. Benar. Di luar. Nah, setan untuk menjatuhkan kita, caranya bagaimana? Semburi. Supaya kita ini artinya bangga dengan hasil, bangga dengan ikut korban, bangga dengan begini. Nah, begitu ini mulai bahasa Jawanya mekerok hati ini. Gitu, saudara. Itu Anda nyalai Tuhan. Karena sombong, keadilan Tuhan harus turun. Dan dia harus bertindak. Nanti kalau dia yang bertindak, tertawa, saya tanya, rasain Tuhanmu sendiri sekarang yang nyetok kamu. Tapi dia mau frontal dengan kita, tidak bisa. Makanya saya pernah berkata berkali-kali, ini proyek tidak dipakai Tuhan untuk didik kita, saudara. Karena beberapa teman bangun gereja belasan tahun. Ibu Nani itu jungkir balik 7 tahun. Dipakai Tuhan, dididik lewat proyek itu. Pak Alex tuh ngaku dengan saya 12 tahun bangun itu. Ini cepat, saudara. Selama kita minta anugerah, jaga hati kita. Amen, saudara. Jadi kalau Anda berdoa,
lihat yang gede itu, jangan mekerok hatimu. Loh, aku melu urun ki. Botone iku siji, aku melu tuku. Ya bener. Tapi tidak usah diomong-omong ki. Kok disemburi kayak Mbah Dukun nyembur-nyembur dia, saudara. Ini sudah di warning. Di warning, diperingati. Dan itu bagus buat kita. Kalau tidak, saudara, dengan gampang kita ini merasa bangga dengan hasil. Kalau Anda mau bermegah, Alkitab berkata, bermegah dari sumbernya, karena Tuhan sumber segala sesuatunya. Nah, dalam hidupmu sama. Kalau engkau mulai diangkat Tuhan sedikit, seringkali sudah naik kepala kita. Turun kan tidak bisa, kaku pokoknya. Kejeblos got itu gara-gara itu. Begini. Loh, baru naik pangkat sedikit loh saudara. Langsung begini. Sekarang tegaklah kepalaku. Nyanyinya lagunya terus begitu saudara. Dan tidak bisa merendah hatinya. Jatuh. Kesombongan itu mendahului kejatuhan saudara. Nah, hati-hati. Coba saya beri contoh pada Anda. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dan kita akan selesai dengan ini. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Nah, ini orang punya uang. Kalau engkau punya uang, ketika engkau datang dalam ibadah, dalam berbagai macam hal, persembahanmu ini bisa dua macam sebetulnya. Bisa engkau benar-benar memberi, tapi tanpa sadar, ada beberapa orang yang tidak memberi. Tapi apa? Membeli, saudara. Bisa nggak? Bisa. Contoh nih. Misalnya ya, ada orang punya mobil bagus sekali. Ini X KTT, ditumpangi George Bush. Wah, harganya spesial karena itu ngecap George Bush, saudara. Lalu kemudian dia beli mobil itu. Tapi di halaman gereja itu tidak di aspal, tidak di paving, tanah biasa. Kalau hujan becek. Mau dia pakai pas hujan dia lihat becek. Dia pakai mobilnya yang lain. Terus dia ngomong kepada si pendeta. Pak pendeta, kita perlu sebagai gereja ini mengaspal depan, halaman depan gereja, Pak. Lalu pendeta berkata, buat apa, Pak? Ya kan bagus, rapi. Ini kan rumah Tuhan. Pakai ayat segala macam. Orang Kristen paling pintar toh. Alkitab berkata Pak, masakan kita tinggal di tempat yang baik, tapi Tuhan tinggal di kemah seperti itu. Ini kan kurang layak Pak untuk Tuhan. Jadi ini harus diaspal. Lalu dia usul orang semua rapat, saudara. Oh di paving aja. Wah jangan, kalau anak-anak jatuh nanti sakit, luka katanya. Padahal dia memikirkan supaya kalau paving itu kan nanti cepat halus bannya dia. Jadi dia mikirkan aspal yang licin itu paling awet buat bannya dia. Jadi dia debat terus dia ngomong gini, loh problemnya di mana sih sebetulnya? Ya terus terang Pak, kalau aspal ini mahal, sudah nanti saya ikut berkorban dah. Berapa sih? Ya mungkin ya 5 juta Pak.
Saya ikutlah 4.999.999. Nah, saya akan nyumbang sebagai korban saya di hadapan Tuhan. Kita akan layak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Wah, semua orang terharu berkata, ini orang kok begitu murah hati. Dia sodorkan uangnya dengan menangis. Dia berkata, tolong panitia pembangunan cepat dibangun. Ini hati saya tidak tenang kalau tidak dibangun dengan cepat. Tuhan, terima kasih korban. Ini terimalah ya Tuhan, ya kasih. Ini memberi atau membeli, saudara? Beli. Sebab di belakang itu ada sesuatu tersembunyi yang dia ingin capai lewat duitnya. Itu membuat kejatuhan, saudara. Sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan rindu semua anak-anaknya punya sikap hati yang berkata, ini bukan milikku Tuhan. Semua asalnya daripadamu. Kalau Anda dan saya bisa hidup seperti ini, one day saya percaya Tuhan akan berkata, aku berikan kepadamu kunci rumah Daud. Waktu itu kau akan lihat perubahan hidup dalam hidupmu. Engkau makin dipercayai, tapi yang lebih indah lagi, engkau makin intim dengan Tuhan. Kita terima kepercayaan Tuhan dan kedekatan Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama, saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Saya yakin begini, saudara ya. Kalau Tuhan berikan warning kepada kita hari ini tentang Holy Stadium, tentang peperangan rohaninya seperti apa yang sedang menyerang kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam karier, dalam pelayanan saudara. Hati-hati. Jangan biarkan setan itu menipu memperdaya kita. Dengan cara kita bisa telan apapun yang dia coba bisikkan di telinga kita. Saudara pernah gak ngalami? Satu hari ketika engkau keluar rumah, engkau lihat anak-anakmu sekolah dan mereka juara-juara di kelas. Pernah gak Anda dengar suara berkata gini, anak siapa ya? Nggak heran ya, jenius ya. Namanya siapa dong? Lalu Anda berkata, sambil masih pakai dasar dengan roll sana sini, antena sana sini. Iya, anak gue ini. Luar biasa. Kalau Anda berkata, makanya orang-orang itu tuh tak boleh tahu nggak percaya. Tiap hari itu makan bayam. Kayak Popeye. Dan kuat. Orang percaya, makanya ada seminar di mana-mana. Bagaimana punya anak yang cerdas. Itu kan saudara dikompori, disemburi setan toh. Ya. Anda mungkin seorang ayah seorang manajer yang baru naik pangkat. Dia akan jadi direktur utama. Tiba-tiba hari itu di kantor mobilmu diganti dan kunci diserahkan. Ya pertama untuk tergetar dan menangis bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terus setannya berkata, kamu tidak heran dong kerja begitu keras, loyal dengan perusahaan, menguntungkan perusahaan. Kalau bukan kamu, nggak ada. Iya kan? Makanya kita berkata, memang aku benar-benar. Yang lain tuh langsung hari pertama rapat. Langsung trainingnya tentang manajemen prima. Bagaimana loyal dengan perusahaan. Anda malah kampanye luar biasa. Kena disembur. Setiap kali kau melihat keberhasilan, apapun yang terjadi, kalau itu suara mulai datang, katakan, sorry setan, aku tidak akan makan umpanmu. Semua bukan karena gagah dan kuatku. Semua karena Yesusku yang luar biasa. Amen. Angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan.